Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang satuan panjang. Nah, secara umum, satuan baku untuk pengukuran panjang adalah meter. Nah, selanjutnya dibuatlah satuan-satuan panjang yang lain yang diperoleh dari konversi terhadap satuan meter. Nah, biasanya untuk lebih memudahkan dibuatkan tanggal konversi satuan panjang seperti ini. Nah, aturannya setiap naik satu tangga dibagi 10, kemudian setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, ini satuannya ada kilometer, hektometer, HM hektometer, dam itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, dan MM itu milimeter. Kita ulang lagi ya, KM itu kilometer, HM itu hektometer, dam itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, dan MM itu milimeter. Nah, untuk lebih mudah menghafalkannya, bisa dengan jembatan kode seperti ini. Nah, jadi bisa kalau haus, dapat minum dengan cangkir mama. Nah, K itu untuk kilometer ya, H itu untuk hektometer, D itu untuk dekameter, M itu untuk meter, D dengan itu untuk desimeter, C itu untuk sentimeter, MM ini untuk milimeter. Oke ya, kalau haus dapat minum dengan cangkir mama. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mama. Nah, itu salah satu cara untuk memudahkan kita menghafalkan tangga konversi satuan panjang ini. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memudahkan kita dalam konversi satuan panjang, kita coba kerjakan beberapa contoh konversi satuan panjang. Nah, di sini ada beberapa soal ya. Contoh yang pertama, 1 km akan kita ubah ke meter ya. Dari kilometer ke meter, kita lihat turun 1, 2, 3. Oke ya, dari kilometer ke meter itu turun 3. Oke, karena turun 3, maka dikali 10, dikali 10, dikali 10 ya. Setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, dikali 10 3 kali berarti sama aja dikali 1000. Berarti 1 km sama dengan 1000 meter. Oke, selanjutnya 1 meter sama dengan berapa desimeter? Dari meter ke desimeter turun satu tangga. Berarti dikali 10. Berarti 1 kali 10 ya sudah tinggal 10. Selanjutnya, dari desimeter ke hektometer. Desimeter ke hektometer, oh ternyata naik. Naik berapa? 1, 2, 3. Oh, naik 3 tangga. Setiap naik satu tangga dibagi 10, berarti bagi 10, bagi 10, bagi 10, 3 kali sama dengan dibagi 1000. Berarti 1/1000 hektometer. Kalau mau diubah ke desimal berarti bisa ya. Per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, berarti 0,001 hektometer. Oke, selanjutnya kita punya 10.000 meter diubah ke sentimeter. Nah, meter ke sentimeter ternyata turun 1, 2. Setiap turun dikali 10, berarti kalau turun 2 berarti dikali 10 2 kali sama dengan dikali 100. Jadi tinggal 10.000 dikali 100. Berarti sama dengan nolnya ada 6 ya, berarti 1 juta cm. Oke ya, cukup mudah ya untuk mengkonversi satuan panjang ini ya. Sekali lagi, cara menghafalkannya biar mudah. Kalau haus, dapat minum dengan cangkir mama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, biar lebih mudah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan satuan panjang. Oke, latihan soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung penjumlahan dari 17 km ditambah 30 hektometer dikurangi 990 dam. Nah, kita diminta untuk menghitung dalam satuan hektometer. Nah, untuk menyelesaikan soal ini lebih mudahnya kita buat dulu tangga
konversi satuan panjang. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita ubah satu persatu. Yang pertama, kilometernya kita ubah. 17 km kita ubah ke hektometer. Dari kilometer ke hektometer ternyata turun 1. Nanti dikalikan 10, 17 kali 10 hektometer, berarti sama dengan 170 hektometer. Selanjutnya, 30 hektometer, sudah sama ya, berarti tidak perlu kita ubah. Berarti 30 hektometer. Yang ketiga ada 990 dam dekameter. Dekameter ke hektometer ternyata naik 1, berarti harus dibagi 10. 990 dibagi 10 hektometer. Berarti sama dengan 99 hektometer. Oke, kalau sudah sama-sama berarti tinggal kita jumlahkan. Jadi sama dengan 170 hektometer ditambah 30 hektometer dikurangi 99 hektometer. Oke, 170 ditambah 30 itu 200, sama dengan 200 hektometer dikurangi 99 hektometer. Jadi sama dengan 101 hektometer. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, gambar dulu. Kita buat tanggal konversi dulu biar lebih memudahkan, kemudian kita ubah dulu menjadi satuan yang diinginkan, satu-satu kita ubah, kemudian baru kita operasikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, hampir mirip dengan soal nomor 1, tetapi kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk milimeter. Nah, untuk memudahkan, kita buat dulu tangga konversi satuan panjangnya seperti ini. Oke, yang pertama, langkahnya adalah kita ubah dulu 0,65 meter, kita ubah ke milimeter. Oke ya, kita lihat dari meter ke milimeter, turun 1, 2, 3. Oke, berarti dikalikan 1000. Oke, dikalikan 1000, berarti komanya mundur 3 ya, 1, 2, 3. Berarti sama dengan 650 mm. Oke, selanjutnya 2,75 desimeter. Kita lihat ya, dari desimeter ke milimeter turun 2. Berarti 2,75 dikali 100 mm. Berarti komanya mundur 2 ya, sama dengan 275 mm. Yang terakhir ada 60 cm, diubah ke milimeter, berarti turun 1 dikalikan 10. 60 kali 10. Ini milimeter ya. Milimeter. Berarti sama dengan 600 mm. Nah, selanjutnya ketika sudah sama tinggal kita operasikan. Berarti sama dengan 650 mm ditambah 275 mm dikurangi 600 mm. Oke ya. 650 ditambah 275 sama dengan 925 mm dikurangi 600 mm sama dengan 925 dikurangi 600, 325 mm. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, Anissa akan berkunjung ke rumah nenek. Nah, dia naik bus jauh 17,5 km, kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 meter, setelah itu berjalan kaki sejauh 120 dekameter. Nah, diminta untuk menentukan berapa kilometer jarak rumah Anissa ke rumah nenek. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal satuan panjang, kita buat dulu tangga konversi satuan panjang seperti ini. Oke, kemudian kita diminta untuk mencari total jarak antara rumah Anissa ke rumah nenek. Berarti kita harus menjumlahkan
jarak yang ditempuh dengan naik bus, dan jarak ditempuh dengan naik angkutan kota, dan jarak yang ditempuh dengan berjalan kaki. Oke ya, tapi kita ubah semuanya dalam kilometer. Oke, kita ubah semuanya dalam kilometer. Oke, yang pertama jarak naik bus. Oke, naik bus jaraknya adalah 17,5 km ya. Oke, udah kilometer berarti tidak perlu kita ubah lagi. Selanjutnya, jarak naik angkutan kota. Jarak naik angkutan kota. Nah, kita singkat angkot ya. Naik angkot itu 8.000 meter. Kita akan ubah ke kilometer. Oke ya, meter ke kilometer, naik 1, 2, 3. Naik 3 berarti dibagi 1000, berarti 8.000 bagi 1000 sama dengan 8 km. Kemudian berjalan kaki sejauh 120 dan berarti jarak jalan kaki berarti sama dengan 120 dam. Kita ubah ke kilometer juga ya. Dari dam ke kilometer ternyata naik 2. Berarti dibagi 100 sama dengan 1,2 km. Nah, berarti kita tinggal mencari total jarak dari rumah Anissa ke rumah nenek. Ke rumah nenek. Nah, berarti total jaraknya adalah 17,5 km ditambah 8 km ditambah 1,2 km. Oke ya. 17,5 km ditambah 8 km berarti 25,5 ditambah 1,2 berarti sama dengan 26,7 km. Oke ya. Jadi untuk menyelesaikan soal satuan panjang, lebih mudahnya kita buat dulu tabel konversi satuan panjang, kemudian kita ubah sesuai dengan satuan yang diinginkan. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang satuan panjang, dan juga kita sudah menyelesaikan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan satuan panjang. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.